Halo guys, balik lagi di Seeker. Kali ini gue gak sendirian karena gue ditemani oleh bro gue nih. Kenalin dong bro, namanya siapa? Gue sama Bro Edi. Bro Edi ya, Edi aja. Edi aja. Gak ada panjangannya lagi. Gak ada panjangan ya, Edi aja bro berarti. Kita mau bahas apa nih? Nah gini bro, jadi oh iya guys, sebelum ngasih tahu juga nih Bro Edi ini petugas WHO yang dikirim ke India nih. Yang udah nggak pakai di mana-mana ya. Kita mau bantu India ya. Yang sekarang lagi heboh juga di Ya, betul, berita betul. di media sosial juga ya. Kami turut prihatin ya Iya. atas kejadian semua yang ada di India. Kenapa? Karena ya menurut berita COVID-nya sekarang lagi tinggi banget. Super tinggi ya. Super tinggi. Untuk saat ini betul-betul kita dengan berita India ini Ya. sampai ke seluruh dunia kita bikin ketakutan juga ya semua. Ya betul, dan katanya sih ini COVID yang mutasi baru nih. Ya, betul. Yang jenis apalah gitu yang membahayakan. Karena kan kita juga bisa melihat ya, Ya. di video-video banyak orang yang meninggal di pinggir jalan. Betul. Ribuan loh bro. Ya, ribuan. Ribuan loh itu, ngeri banget ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada di Indonesia juga ya. Ya, oh itu kita berdoa jangan sampai masuk Indonesia. Cuman katanya sih si virus ininya udah masuk ke Indonesia katanya. Nah, Wah. nggak ngerti dari mana, lewat mana Ya. ya. Cuman ya katanya virusnya udah, makanya kita harus tetap lebih menjaga ya. Ya 3M itu. Apa Ya, itu? masker, cuci Mandi. tangan, mandi. ML-nya makan. Ya gitu. Jadi gini bro, kan kita juga ada lihat video nih. Banyak yang kena COVID. Ya. Nah mereka tuh, karena apa? Karena ada satu ritual keagamaan yang dihadiri sama puluhan ribu orang tanpa pakai masker, jaga jarak semua itu. Nah mungkin dari situ COVID jadi mulai berkembang di India. Maksudnya apa? Ritual keagamaan maksudnya? Ya mungkin ya kita nggak ngerti juga ada ritual keagamaan apapun, cuman mereka tuh jadi ngumpul massa sampai puluhan ribu kan, tanpa jaga jarak, tanpa pakai masker. Nah dari situlah COVID jadi menyebarnya luar biasa. Iya. Nah, cuman ada satu. Dari- Nah, ini bro ini mau cerita gini, ada satu sekte nih di sana nih. Namanya itu sekte Agori namanya. Di India. Sekte Agori di India. Sekte Agori di Sekte India. tentang apa ini? Nah, jadi gini, si pemimpin agamanya tuh ya dipercaya bisa menyembuhkan pasien COVID. Oh. Cuman cara penyembuhannya unik nih, guys. Unik. Nah, Yang disebut unik apa nih? jadi si pasien COVID-nya tuh datang berhadapan sama pemimpin sektenya kan. Ya. Nah, si pemimpin sekte tuh ditaruh digandulin kayak kelenengan gitu. Di mananya? Di bijinya. Aneh lagi nih. Ya makanya anggap ini biji gitu kan. Jadi ada kelenengannya. Nah si pasiennya tuh suruh megangin keleneng gitu. Geli sakit ini ya. Nah katanya bisa menyembuhkan pasien COVID. Nah ini yang akan mau kita bahas, yaitu sekte Agori. Jadi sekte Agori. Tapi ada yang sembuh nggak itu maksudnya? Gue nggak tahu bro. Oh belum tahu ya? Karena gue nggak di situ. Oh, tapi mau coba ya, pegang kelenengan ya. Rada. Benar pegang dia, benar pegang gue sendiri punya. Nah jadi kita mau bahas. Jadi ya mungkin bro juga kan Ya, belum ya, tahu belum nih tahu. kira-kira sekte Agori apa, Ya. ya kan? Nah pemirsa ikuti terus video ini ya. Nah bro, tadi kan lu udah sebut apa ada sekte Agori ya? Betul ya di situ ya di India ya. Iya betul, ada sekte Agori. Nah, lu bisa perjelas nggak sekte Agori itu apa sebetulnya? Nggak bisa gue. Lu bisa? Kalau nggak bisa udah ada tuh langsung videonya bro. Lu baru dengar juga nih sekte Agori. Apalagi sama lu bilang kan Gaban Bandung. Oh lu tertarik itunya tuh. Lonceng sakti. Lonceng sakti. Ya jadi gini bro. Si sekte Agori itu sebetulnya udah berumur 1000 tahun. Udah lama juga ya? Udah cukup lama dan anggotanya mungkin ada ribuan lah bro di India nih. Cuman mereka tuh sebetulnya orang-orang baik. Maksudnya baik, tapi kan aneh juga gitu maksudnya kan ya? Iya. Udah Nah sering gini. Jadi ini orang baik tapi mereka melakukan cara-cara yang aneh. Oh, Gitu kan. iya. Nah baik itu dari mana? Satu mungkin mereka ini orangnya udah tidak duniawi. Tidak Oh, berarti keduniawian, melepaskan melepas keduniawian. keduniawian semua. Ya. Dia juga udah nggak butuh uang segala macem. Terus cara dia berinteraksi. Nah, hidup, nanti gue gimana? ceritain. Oh, gitu. Nah, jadi orang baik itu gitu. Dia udah tidak duniawi kan. Iya. Kedua tuh dia suka nolong orang. Nah, contoh nolong orang gini. Kan di India tuh ada juga penyakit kusta atau lepra ya. Oh, penyakit kulit tuh. Ya, itu Nah, kan itu- penyakit kadang kok ditinggalkan ya. Oh iya. Sama- Karena itu kan menular, bro. Iya. Menular. Jadi mungkin keluarganya, misalnya kayak gua malu adik kakak nih, lu kena lepra itu kata kusta. Jangan sampai ya bro. Ya gua nggak mau deket sama lu lagi gitu kan, takutnya nular kan. Jadi lu tuh diasingin. Iya. Nah, orang-orang yang kena penyakit
kusta ini tuh sama kelompok sekte Agori ini tuh ditampung bro, Hmm. diobatin gitu kan. Oh, itu salah satu Oh, itu kan baik ya, berarti ya. dia kan mau merawat mungkin ya? Mau merawat, nah itu kan orang baik kan sebetulnya kan, ya, orang yang mungkin Tapi merawat dah ada hal yang aneh juga nggak? ya nanti nggak tahu ya. Pokoknya itu baiknya di situ Iya. kan. Jadi ya menolong orang juga. Nah cuman mereka tuh kadang suka melakukan cara-cara yang aneh. Nah cara-cara yang anehnya apa? Mereka suka berhubungan dengan mayat. ML. ML. Lebih bahaya lagi tuh ya. Tapi kan tidak merugikan orang kan. Merugikan orang. Ya mungkin itu mungkin tidak merugikan mayat itu sendiri, cuman apa enaknya gitu ya. kalau mayat itu hamil gimana? Nah itu yang disebut dengan nekrofilia gitu kan. Nah si kelompok Agori ini juga ciri-cirinya tuh dia nggak pernah potong rambut. Oh, gondrong-gondrong Seumur gitu ya. hidupnya, woi gondrong. Seumur hidupnya tuh. Hati-hati yang gondrong-gondrong ya. Gua sini nggak gondrong. Oh. Nah terus mereka ini anehnya apa? Tinggalnya di kuburan atau di tempat-tempat kremasi. Jadi tempat-tempat kenapa? Tempat pengasingan. Tapi maksudnya dia dengan sektenya sendiri banyak apa perorangan-perorangan? Nyamuk nih sorry. Tinggalnya itu. Kenapa? Oh, tinggalnya kan tadi bro. Di kuburan, ya. Di kuburan kan. Dia hidup sendiri apa berkelompok terus itu? Ya berkelompok. Dia selalu berkelompok berkelompok terus. terus. Ya betul, selalu berkelompok. Nah anehnya lagi, dia tuh dari ciri-ciri sekte Agori ini atau kelompoknya nih penganutnya tuh dari kepala sampai ke tangan, ke badan sampai ke kaki tuh dilumuri sama abu. Abu apa tuh? Abu mayat yang bekas kremasi. Tujuannya untuk supaya dia nggak kena penyakit. Nah gitu. Nah kira-kira keanehan apa lagi? Kita bahasnya setelah berikut ini ya. Dan memang aneh banget ya. Aneh banget. Nah bro, kita lanjut ya. Ya. Jadi keanehan apa lagi nih kira-kira si sekte Agori ini? Nah mereka tuh membuat satu ritual tuh dengan menghisap ganja atau marijuana. Di sini mah gelek lah dikenalnya. Berarti itu hal duniawi juga bukan? Jadi gini ada tujuannya dia tuh misalnya menghisap ganja tuh karena kan menghisap ganja tuh mabok tuh, teler gitu kan. Tapi dia harus bisa kontrol. Nah itu tujuannya dia supaya dia bisa mengontrol diri dari hal-hal apapun. Nah cara melatihnya dia pakai ganja. Boleh fly ya? Iya Pak, tapi dia nggak boleh fly. Oh nggak boleh fly juga? Nggak boleh fly, jadi dia tetap harus sadar. Ketemu orang atau gimana ya tetap harus sadar. Walaupun dia mabok berat. Nah, tujuannya supaya untuk mengontrol diri. Berarti udah ada beberapa hal yang aneh juga ya? Aneh kan? Umur panjang. Ya, dan menghisap marijuana ini tuh menjadi satu ritual khusus untuk mereka. Gitu. Unik juga jadinya. Unik. Kan tapi di India sendiri itu dibebaskan marijuana itu buat sekte. Ya kayaknya bebas kali ya. Mungkin mereka nanam sendiri kali. Ya, kayaknya nanam sendiri kan. Iya. Nah kadang-kadang kalau misalnya mereka kurang mabok nih atau kurang nendang gitu ya, dicampur sama alkohol. Sama alkohol, supaya pokoknya dibikin semabok-maboknya, tapi dia harus kontrol. Buat emosinya dia. Iya, dia harus bisa ngontrol, jadi dia tuh bisa ngontrol dirinya. Mungkin Kalau dia itu tuh nggak mabok. latihan Gitu. buat spiritual mereka tuh seperti itu mungkin ya. Dan ngerinya apa? Mereka Ada hal yang ini. kadang-kadang minum alkoholnya itu sama marijuana dicampur pakai abu mayat yang dikremasi. Minumnya di tengkorak manusia. Edan ya. Gelasnya tuh pakai tengkorak manusia tuh. Mau coba nggak bro? Ngeri nggak? Coba nggak? Enggak. Takut gua, takut keterusan. Oh di sini kelapa muda ya kondisinya. Lanjut nih. Enggak. Keanehannya lanjut nih. Banyak nih kan ini. Lumayan yang menurut gua sih, oh gila juga nih waktu baca dan mempelajari sekte ini kan. Mereka itu makan mayat manusia. Kanibal. Ya. Kanibal. Tapi mereka ini kan yang kita tahu kan orang baik. Iya. Mereka nggak ngebunuh orang. Oh jadi nggak ngebunuh si orang. kanibal ini mereka makannya dalam bentuk mayat berarti. Mayat. Bukan sengaja ngebunuh. Bukan. Makan. Oh, bukan. Mereka nggak boleh. Oh, itu kebaikannya mereka ya. Itu kan kebaikan mereka, betul. Nah cuman ya yang jadi pertanyaan kan gini, mayatnya dapat dari mana kan? Iya betul. Nah kadang Kan kata Bro Glenn tadi mereka hidup di kuburan. Berarti dia gali sendiri kan? Nah mereka tuh enggak. Oh enggak juga. Mereka juga nggak merusak istilahnya jasad manusia. Berarti marah dong yang punya keluarga kan. Gila keluarga gua dimakan. Lalu dia dapat mayat-mayatnya dari mana dong? Nah mereka ini kan? pertanyaannya kan. Jadi di India tuh banyak orang yang kremasinya tuh di sungai ya.
Oh iya iya. Sungai iya. Gangga. Pernah lihat sih, pernah lihat sih. Jadi mereka tuh dibakar. Bisa biarin aja gitu. Dibiarin dilepas ke sungai itu kan. Nah, cuman kelompok ini pun juga tidak mengambil orang-orang yang lagi dibakar di situ. Nah, mereka ngambilnya dari mana? Jadi ada keluarga-keluarga yang mungkin kurang mampu. Ya. Karena kan pemakaman untuk kremasi itu kan mahal. Mahal betul ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang kurang mampu tuh mereka nggak dibakar, nggak dikremasi. Ya udah ditinggalin aja, biarin, dihanyutin, dihanyutin di sungai. Nanti hancur sendiri mungkin gitu. Jadi dihanyutin di sungai. Daripada mubazir, mereka makan ya. Diambil. Jadi dari mayat-mayat ini yang diambil sama mereka, diambil mereka terus dimakan. Nah, ritualnya begitu. Jadi ritualnya tuh mereka tuh udah ngumpul nih. Iya. Udah bikin api unggun gitu kan. Nah, mereka menghisap dulu marijuana. Oh, tujuannya supaya terus mereka baca-baca mantra kan, baca-baca mantra dulu gitu kan, ya doa-doa dulu kan, sambil mayatnya tuh dipanggang. Jadi barbecue dong. Dari barbecue, ya benar. Berarti pilihannya ada suki-sukinya tadi dia. Iya, sama barbecue ya. Barbecue yang ini, gitu kan. Nah, habis itu mereka makan. Nah, bahkan mereka kan punya ada anjing peliharaan juga. Iya. Anjingnya gua makan bareng, juga, makan bareng. Jadi di sana mah berarti berbagi rata ya? Berbagi rata. Nah gini, lucunya kalau di sini kita makan anjing kan. Kalau di sana anjing makan manusia. Nah ini yang ultimate nih bro. Yang ultimate-nya apa nih? Ada lagi. Ada yang ultimate menurut gua ini paling aneh sih gitu kan, paling aneh kan. Makan tai manusia. Sambil minumnya air kencing. Oh gila kan? Kotoran manusia itu. Kotoran manusia. Cobain. Tai bro. Tapi menurut pandangan saya mungkin mereka buat pengobatan COVID, mereka aja udah makan kotoran kan? Iya. Makanya mereka sehat semua mungkin kayaknya. Betul juga sih, nggak tahu juga sih ya. Mau gitu biar nggak kena COVID lu makan tai. Jangan deh. Nah ini menurut gua makanya ultimate kan. Nah tujuannya apa mereka makan tai tuh, tai manusia. Jadi di mata mereka tuh mereka tidak ada kasta. Semua orang sama, orang miskin, orang kaya, semua orang pasti punya pangkat, punya apa, bisa dimakan semua sama dia. Sampai ke ampas-ampasnya gitu. Dimakan semua. Nah ini paling ultimate gitu kan. Nah gua tadi juga baru dapat kabar di India sih untuk penangkal COVID mereka minum air kencing sendiri. Sama ada barusan dibahas ya? Iya, sama ada ritualnya lempar-lempar tai bro. Lu lihat aja kalau bisa. Lu lihat kalau ada sekte Agori itu yang rambutnya panjang gitu kan, abu-abu putih, kamu kenyang apa? Tanya masuk. Tapi itu kita bisa ngebedain nggak? Apakah itu apa maksudnya? Ikut sekte itu apa enggak maksudnya? Bisa ketahuan nggak? Enggak, gua nggak ngerti. Kelihatan dari kelihatan cuman rambut gondrong. Cuman kan ciri-cirinya tadi gua bahas kan, ya mereka tuh badannya tuh dilumuri pakai abu, berarti kan mereka putih semua kan, kayak pakai bedak gitu kan, terus rambutnya kan panjang. Berarti mereka memang nggak bergaul ke kota gitu nggak berarti ya? Mereka jarang sekali bergaul ke kota. Nah cuman gini, kadang-kadang nih kalau kita misal ke India nih, kalau kebetulan nanti ke India, banyak sih di kota-kota India tuh yang kayak ada atraksi pertunjukan nih. Nah mereka tuh ciri-cirinya tuh sama kayak sekte Agori, rambutnya panjang, putih-putih, mereka atraksi gitu. Cuman mereka minta uang. Oh. Padahal? Nah itu yang palsu. Itu yang palsu. Udah meninggalkan hal duniawi sebetulnya. Iya, mereka udah nggak butuh uang. Nah itu tuh yang palsu. Kalau mereka cari uang yang kayak begitu tuh, ya mungkin kan kita kalau ke India tuh ngeliat, oh jangan-jangan ini nih sekte Agori nih gitu kan. Soalnya mungkin ciri-cirinya di luar sendiri juga tahu bahwa ada sekte Agori yang tadi bro bilang. Iya. Maka kalau kayak turis-turis pengen tahu juga kan mungkin ya. Nah mereka tuh misalnya di depan turis-turis mereka atraksi segala macam, mereka cari uang. Nah itu tuh berarti yang palsu. Tapi sekte itu yang gue bingung masih diperbolehkan ya sama maksudnya di modern sekarang ini maksudnya kan? Justru sekarang kelihatannya makin tenar. Kenapa? Karena COVID ini kan yang tadi gue bilang kan, orang-orang pasien COVID itu datang ke pemimpin sektenya, ya mereka teng gitu kan, ke bijinya dia supaya sembuh dari COVID. Berarti nggak usah divaksin, yang penting loncengnya. Iya. Nah jadi itu guys, kira-kira penjabaran tentang sekte Agori yang ada di India. Ya. Gitu. Nah kira-kira pesan dan kesan apa dari cerita ini menurut bro apa nih kira-kira? Kalau menurut gue sih tetap kita mesti pakai logika tetap berjalan ya. Tetap logika ya. Setelah ada tahu cerita-cerita yang tadi Glenn, kangen-kangen itu yang menurut kita nggak masuk akal kan, itu nggak? Menurut kita. Kalau menurut mereka makan kotoran gitu kan ya.
sebisa mungkin kan kayak sekarang apalagi lagi pandemi COVID ini kan sebisa mungkin kita malah harus memperbaiki imun kita kan. Ya, memperbaiki bukan imun, ya. makan makanan yang aneh-aneh gitu kan. Iya, ya, terus? Ya minimal tetap 3M. 3M ya? 3M itu apa aja sih, Bro? Makan, minum. Makan, minum. Bodoh. Pakai masker. Menjaga jarak tetap ya. Mencuci tangan. Mencuci tangan gitu. Nah, kira-kira buat family seeker nih, tolong komen ya. Menurut kalian sekte agoni seperti apa? Ya, komen nanti ya. Komen ya, komen di bawah ini. Apakah setuju dengan sekte itu? Apa tidak? Oke, kalau memang suka dengan cerita kita, tolong di like, di share, di komen, dan tentunya di subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.